Hikmah yang ke-207 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, la tastabti minhun nawal, walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Artinya, janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Tetapi hendaklah engkau menganggap keterlambatan itu dari diri engkau, tiada berhadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang faidah amal. Contoh suratul Waqiah, bila membacanya tiap malam, maka Allah akan menolak kefakiran, kesusahan hidup baginya. Kadang-kadang surat Al-Waqiah itu sudah kita amalkan bertahun-tahun, tetapi hidupnya masih susah. Hidupnya masih susah. Kadang-kadang di dalam hati ada timbul geritik, apabila juga datangnya keluasan rezeki ini dari Allah. Nah, hal demikian itu hendaknya keterlambatan itu dari pihak kita, bukan dari pihak Allah. Kenapa pemberian-pemberian itu tidak datang kepada kita, padahal kita sudah beribadah kepada Allah? Kenapa pertolongan itu tidak datang kepada kita, padahal kita sudah berdoa kepada Allah? Maka itu semua adalah disebabkan dari pihak kitanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat lambat itu kitanya. Nah, membuat lambatnya datang bantuan itu akibat dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min 'adati katsirin minan nas ay yatabarramu minal balaya wal masaib wa ay yusari'u ila ad-du'a wal irtija' ila Allah ay yakshifa anhum dzalik wa yaruddahu anhum. Dan setengah kebiasaan kebanyakan manusia, mereka itu tidak nyaman daripada bala dan musibah. Itu umumnya manusia. Umumnya manusia itu kadang merasa nyaman dengan datangnya bala, dengan datangnya musibah. Walaupun ada segelintir orang yang gembira apabila datangnya musibah itu. Seperti sebagian dari orang-orang yang arif dengan Allah. Urudul musibah Idul Arifin. Datangnya musibah itu adalah hari rayanya orang yang ma'rifat dengan Allah. Tapi umumnya manusia, kita ini kada nyaman dengan bala, kada nyaman dengan musibah. Dan bahwa mereka itu bersegera kepada berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah, bahwa Allah bukakan daripada mereka yang demikian itu, dan Allah tolak yang demikian itu dari mereka. Nah, itu sudah kebiasaan kita. Datang ada musibah, kita lakas saja berdoa lawan Tuhan supaya dihilangkan musibah. Datang bala kepada kita, lakas saja kita berdoa, mudahan bala ini sudah diangkat daripada kita. فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ عَلَامَةُ الْإِجَابَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتَبْتَعُوا نَوَالَ اللَّهِ. Apabila tidak nampak bagi mereka tanda-tanda dikabulkan Allah,
mereka menganggap lambatnya datang bantuan Allah itu. Jadi orang kena musibah ini, orang kena bala ini begitu berdoa kepada Allah. Berdoa tiap hari kepada Allah. Kada nampak juga pertolongan Allah. Kada nampak juga lagi bantuan dari Allah. Mereka merasa lambatnya Allah ini mengabulkan doa ini apabila juga istabta'u. Mereka merasa lambat datangnya itu. Duna ayyadhkuru wa yulahizu taqsirahum bil iqbal 'ala Allah Ta'ala, tanpa mengingat mereka, tanpa menilik mereka akan kekurangan mereka pada berhadap atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ini memperlambat nih bantuan. Seolah-olah dianggap Allah itu memperlambat mengabulkan doa tanpa memandang kepada kekurangan kita. Kekurangan kita. Kita kadang memandang kekurangan itu dari kita. Jadi seolah-olah kita ini sudah pas. Tinggal pertanyaannya, kenapa Allah memperlambat doa ini? Tanpa memandang kekurangan mereka dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minan nuhudi ilal wajibati allati kallafahumullahu 'alaiha wal ibti'adi anil muharramat allati nahahum anha. Tanpa memandang mereka itu akan bangkitnya mereka kepada kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah daripadanya. Kadang memandang diri seorang ini banyak kewajiban yang tertinggalakan, banyak yang haram masih digawi. Berdoa lawan Tuhan kada kabul-kabul, dikira Tuhan kada mengabulkan. Padahal kita nang banyak lagi melanggar hukum Allah, banyak lagi nang wajib kita tinggalkan. Aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah engkau atas Allah sepenuhnya. Nah, berhadaplah kepada Allah sepenuhnya, engkau temui itu pertolongan di depan engkau. Nah, coba bujur-bujur lawan Tuhan tu berhadap. Jangan setengah-setengah. Nah, bujur-bujur lawan Tuhan tu minta. Niscaya pertolongan itu ada di hadapan kita. Jadi masalahnya kita yang mesti diperbaiki bagaimana caranya supaya doa itu didengar oleh Allah. Kayak apa supaya amaliyah yang kita amalkan ini ada faidahnya. Membaca waqiah bertahun-tahun tetap hidup susah. Membaca waqiahnya kada bujur. Beadabnya kada membaca surah waqiah itu. Waktu membaca Fatihah itu kada seluruh tubuh berhadap kepada Allah. Mungkin hanya jasmaninya berhadap kepada Allah, tapi hatinya kada kepada Allah. Sehingga surah Fatihah yang waqiah yang kita baca itu hanya paling mendatangkan pahala kepada kita, tapi kada sesuai dengan yang kita harapkan daripada hilangnya kesusahan hidup itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah kepada Allah itu dengan keseluruhan engkau. Artinya zahir berhadap kepada Allah, batin pun berhadap kepada Allah, niscaya engkau dapati pertolongan itu di hadapan engkau. Ujar Nabi kita, bila engkau ada kesusahan, engkau ada permohonan kepada Allah, ambil wudu yang sempurna, sembahyang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama baca Fatihah, sambung Allahullah ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah, sambung Amanar Rasul. Tuntung sembahyang baca doa, Allahumma ya ma'mana kulli wahid, ya sahiba kulli farid, ya qariban ghaira ba'id,
ya syahidan ghaira ghaib, ya ghaliban ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum, terusnya baca. Digawi sudah. Kada biris juga hajat ni kada untung juga. Makanya Nabi bila ada hajat kepada Allah, laksanakan itu. Sudah digawi tiap malam dikerjakan. Bukan kesalahannya dari Allah. Mungkin kita sembahyangnya itu kada sepenuhnya berhadap kepada Allah. Sembahyangnya jasmani aja kepada Allah. Tubuhnya aja menghadap kiblat, tubuhnya aja menghadap Ka'bah, tapi hatinya pada menghadap kepada yang ampun Ka'bah itu. Nah, mestinya sembahyang itu kita supaya keseluruhannya tubuh kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap yang ampunnya Baitullah itu. Nah, bila macam itu dilaksanakan sembahyang hajat itu, niscaya akan kita dapati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qila Ibrahim ibni Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Dikatakan orang kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa keadaan kami ini berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doa kami. Nah, apa kami ini masalahnya nih? Berdoa kada kabul-kabul doa. Ibrahim bin Adham menjawab, ujar sidin, li'annakum arabtumullah falam tuti'u. Pertama itu, kenapa doa itu kada dikabulkan oleh Allah? Kenapa pertolongan selalu lambat datang dari Allah? Kenapa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan kada kelihatan manfaatnya? Pertama, Jarsidin, kalian itu kenal kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan, kita tahu. Tahu Allah itu Esa, tahu. Tahu Allah itu Maha Kuasa. Tahu Allah itu Maha Berkehendak. Tahu Allah itu yang memberi manfaat. Tapi kita kada taat lawan Allah. Kada taat lawan Allah. Artinya berhujung tahunya aja. Tahu bahwa Allah itu ini itu, tapi kada taat. Nah, taat juga bercampur lawan nafsu. Yang mana disuruh Allah pas lawan nafsu, bahkan tujuh bana menggawi. Perbuatan taat nang pas lawan nafsu, maka tujuh bana menggawi. Itu sebenarnya taat lawan nafsu, bukan taat kepada Allah. Buktinya kalau ada perkara yang disuruh Allah tapi kada sesuai dengan nafsu, kada tagawi. Bila ada perintah Allah nang pas dengan nafsu, rajin menggawinya. Berarti kita kada taat lawan Allah sebujurnya. Taat lawan nafsu kita. Taat lawan nafsu kita. Nah, pertama itu Jasidin. Kenapa amalan ini kada kelihatan manfaat? Doa bina kada kabul. Satu Jasidin, kalian itu karena lawan Allah tapi kada taat sebujur taat lawan Tuhan itu. Yang kedua, wa arabtumur rasul sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah. Yang kedua, Jasidin, kalian tahu Rasulullah itu tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Lawan Rasulullah tahu bahwa beliau itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Tahu bahwa siapa mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Tahu siapa cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Tahu aja, tapi kadang mau mengikuti sunnahnya. Nah, kadang mengikuti sunnahnya. Kalaupun mengikuti sunnah juga nang sesuai lawan nafsunya. Contohnya apa? Harum-haruman, bakal tujuh harum-harum ini sunnah Nabi, pas lawan nafsu. Kawin sunnah Nabi, bakal tujuh kawin ini sunnah Nabi. Tahajud malam pang sunnah Nabi juga, kenapa kada digawi? Karena kada sesuai lawan nafsu. Nah, jadi sunnah Nabi namanya nang pas lawan nafsu ya digawi. Namanya nang kada sesuai lawan nafsu, sunnah Nabi kada digawi. Sebenarnya mengikuti nafsu bukan mengikuti sunnah Nabi. Wa arabtumul Quran falam ta'malu bihi.
Yang ketiga, ujar Ibrahim bin Adham, kalian itu mengenali Al-Quran sebagai imam. Quran itu imam. Kan dikubur ditanya kayaknya, waman imam bukannya, siapa imam engkau? Apa jawabannya? Imam Syafi'i kada mau jawabannya. Waman imamuka, siapa imam engkau? Al-Quran imami. Nah, kalian tahu Quran itu sebagai imam, tapi falam ta'malu bih, kada mengamalkan dengan Quran. Kada mengamalkan dengan Quran. Ada yang kada mengamalkan dengan Quran itu karena merasa sulit. Ada yang kada mengamalkan Quran itu karena dianggap itu kada bagus. Nah, berat lagi. Apa jam kada mengamalkan Quran? Kada sanggup mengamalkan. Napa jam kada mengamalkan Quran? Asal kada cucuk lawan wah ini jahat lagi. Jahat lagi. Yang keempat, wa akaltum ni'amallah ta'ala falam tu'addu syukraha. Yang keempat, kenapa doa kalian itu tidak dikabulkan Allah? Kalian makan, minum, menggunakan nikmat Allah, tapi tidak menunaikan syukurnya kepada Allah. Makanan Tuhan dimakan, minuman Tuhan diminum, pakaian yang diberikan Tuhan dipakai, tapi kadang menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Tuhan duit sagan bagak, diberi Tuhan harta sagan bersumbung-sumbung, diberi Tuhan kekuatan sagan menindas orang lain. Ini marahnya kadang mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, wa araftumul jannah falam tatlubuha. Yang kelima, sebabnya adalah kalian tahu surga. Kenal semua lawan surga dari keterangan Nabi, Al-Quran, para ulama. Surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tahu, tapi kadang kepingin. Nah, kadang kepinginnya lawan surga. Falam tatlubuha, tidak mencari surga. Maka tahu surga itu nyaman, surga itu nikmat, surga itu semuaan terkumpulan nyaman-nyamannya, tapi kalian kadang mencarinya, kadang mencari surga. Wa araftumun nar falam tahrabu minha. Kalian tahu neraka. Neraka itu kumpulan segala kesusahan, neraka kumpulan segala penderitaan, tapi didatangi. Wa araftumus syaitan falam tuharibu. Kalian kenal kepada syaitan, tapi kalian tidak memusuhinya. Padahal Al-Quran sudah menyatakan syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi dikawani. Wa araftumul mauta falam tasta'iddulah. Kalian tahu akan kematian itu pasti datang, tapi kadang mempersiapkan diri, ada bersiap-siap. Wadafantumul amwat falam ta'tabiru. Kalian menguburkan orang mati, tapi kadang mengambil pedoman. Yang ke-10, wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi'uyubin nas. Kalian itu meninggalkan mencari aib sendiri, sibuk mengurus aib orang lain. Nah, itu sebabnya ujar Ibrahim bin Adham, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya. Nah, doa kita kada kelihatan kabulnya, karena kita melakukan 10 perkara tadi. Nah, jadi bila mana doa itu kada kabul, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya, itu kesalahannya dari kita. Kesalahan dari kita, bukan dari Allah, bukan Nabi kita kada bujur. Makanya Nabi membaca ini bagus, kenapa pilihnya susah aja. Nah, bukan Nabinya nang kada bujur, kita nama amalakannya nang kada sesuai, nang
nggak ada sesuai dengan petunjuknya, nggak ada sesuai dengan aturannya. Siapa membaca ajar Nabi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa samiul alim 3 kali, dia akan selamat daripada binatang-binatang buas menggigit segala macam. Baca pagi 3, malam 3, dipatok ular aja juga masih. Makanya Nabi yang bacaan ini aman daripada dipatok binatang buas. Nah, bukan nabinya nang kada bujur. Nah, cara kita membacanya nang kada bujur. Nah, cara kita mengamalkannya nang kada sepenuhnya berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Auhallah ila Daud alaihi salam, Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, anmur bani Israel an la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin zahirah wa absarin khashi'ah wa aydin naqiyah fa inni la astajibu li ahadin minhum ma dama li ahadin min khalqi mazlimah. Ujar Tuhan, wahai Nabi Daud, perintahkan kepada Bani Israel, jangan hendak masuk ke rumahku. Jangan hendak masuk ke rumahku. Kita sembahyang, itu berarti kita masuk ke rumah Allah. Walaupun sembahyang kita di rumah. Nah, kita berdoa, berarti kita masuk ke rumah Allah. Kita berzikir, berarti kita tuh sebenarnya masuk ke rumah Allah. Itu hakikatnya. Nah, kita sembahyang itu kita berada di hadratillah. Kita sembahyang itu berada di hadapan Allah. Ujar Tuhan, wahai Daud, perintahkan kepada umat engkau, jangan masuk ke rumahku. Jangan hendak berdoa, jangan hendak sembahyang, jangan hendak itu ini. Illa biqulubin tahirah, melainkan dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, jadi kita berdoa lawan Tuhan, berdoa kepada Allah, sembahyang, tapi hati kita ini ada masih dengki, hati kita ada masih dendam kepada orang, hati kita ini ada maksud jahat kepada orang, hati kita ini hendak tinggi. Nah, kayak apa hendak masuk ke rumah Allah? Artinya kayak apa hendak doa kita itu didengar oleh Allah kalau hati kita macam itu. Illa biqulubin dhahirah wa absarin khashi'ah, dan mata yang khusyuk, wa aydin naqiyah, dan tangan yang bersih daripada kezaliman-kezaliman. Fa inni la astajibu li ahadin minhum, bahwa aku tidak akan mengabulkan bagi seseorang mereka itu selama ada bagi seseorang makhlukku kezaliman terhadapnya. Kita ini ada menganiaya orang dan kita belum lagi minta halal. Kita ada menipu orang belum kita selesaikan. Berdoa kita kepada Allah. Nah, Allah kada akan menghiraukan doa kita itu. Jadi di kita ini masalahnya. Di kita masalahnya. Kalau hendak semua tadi ditolong Allah, hendak semua tadi jadi baik, nah baikilah diri kita. Nah baikilah diri kita. Allah kada akan menuangkan air yang bersih ke dalam bejana yang masih kotor artinya. Wadah kita ini masih rigat, wadah kita ini masih banyak kotorannya, tentu kita kada akan menuangkan air yang bersih ke dalamnya untuk diminum. Nah, Allah pun demikian, kada akan memberi pertolongan kepada kita, terutama pertolongan rohani. Pertolongan rohani, peningkatan iman, peningkatan takwa, kada akan Allah berikan itu kalau hati kita ini kotor. Kalau hati kita masih mencintai sesuatu yang dilarang Allah mencintainya. Nah, kalau kita masih membenci sesuatu yang Allah suruh untuk mencintainya. Nah, kalau itu demikian dalam hati kita, maka amalan yang kita baca kada jadi faidah yang sesuai diharapkan. Berzikir 1000 kali sehari, 10.000 sehari berzikir, kada kelihatan peningkatan iman, kada kelihatan peningkatan tauhid, kada kelihatan peningkatan takwa. Padahal berzikir 10.000 sehari.
Kenapa sebabnya? Nah, karena Allah melarang masuk ke rumahnya kalau kita masih berlumuran dengan najis maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah bagian daripada maksud hikmah yang ke-207 ini. Janganlah engkau menganggap keterlambatan itu dari Allah, tetapi keterlambatan itu datangnya dari diri engkau sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ke-208 insyaallah. Hikmah yang ke-208 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaihi fihi haqqun jadid wa amrun akid, fa kayfa taqdi alaihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallah fihi. Bermula hak-hak yang ada pada waktu mungkin mengqadanya, membayarnya, dan hak-hak waktu tidak mungkin mengqadanya atau membayarnya. Karena tidak ada daripada waktu yang datang melainkan bagi Allah atas engkau pada waktu itu ada hak yang baru dan perintah yang kuat. Maka bagaimana engkau bisa mengqadha atas itu waktu akan hak yang lainnya, sedangkan engkau belum menunaikan hak Allah pada waktu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-208 tadi. Al-huququl lati fil awqat, bermula hak yang ada pada waktu-waktu. Kal ibadati zahirah, seperti ibadah yang zahir. Min salatin, sembahyang, wasiyamin, puasa, wa ghairihima, dan selain keduanya. Faman fatahu syai'un minha fi waqtihil muayyan, barang siapa luput akan dia sesuatu daripada ibadah itu pada waktu yang ditentukan, amkanahu qada'uhu, mungkinlah akan dia mengqadanya pada waktu yang lain. Yastadriku fihi ma yafutuhu min tilkal huquq, maka dia memperdapati pada waktu yang lain itu sesuatu yang luput akan dia daripada yang demikian itu hak-hak ibadah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kita bicarakan hikmah 208 ini tentang hak. Ada yang disebut dengan hak pada waktu, ada yang disebut hak waktu. Jadi dua macam itu pembahasannya. Hak pada waktu dan hak waktu. Nah, bermula hak yang ada pada waktu itu seperti ibadah zahir, sembahyang, puasa, wirid-wirid yang kita baca. Nah, itu bila mana kita luput, bila mana itu kita lalai pada waktu yang ditentukan, maka kita bisa mengqadhanya di waktu lain. Bisa mengqadha di waktu lain. Nah, maka bisa memperdapati yang luput itu di waktu yang lain tadi daripada segala hak itu. Nah, ini disebut namanya hak pada waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha.
Rasulullah bersabda, barang siapa lupa sembahyang, keasikan apakah lupa sembahyang, atau tertidur daripadanya, keguringan, bangun jam 7 pagi, kafaratnya itu adalah dia sembahyang di waktu dia ingat itu, di waktu dia bangun sembahyanglah. Nah ini bisa diqadha, bisa dibayar. Malam biasa kita sembahyang witir, tahu-tahu malam itu kita teguringan, nah kena habis sembahyang subuh bisa kita membayar qadha sembahyang witir tadi. Karena witir itu adalah hak pada waktu. Hak pada waktu. Jadi segala ibadah-ibadah yang zahir itu dinamakan adalah hak pada waktu. Bila mana kita luput, kita bisa membayarnya, bisa mengqadhanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila yang tertinggal itu adalah hak yang wajib, maka membayarnya pun wajib. Nah, bila yang tertinggal itu adalah hak yang sunat, maka membayarnya pun adalah sunat. Seperti puasa Ramadan misalnya, kita luput karena uzur atau karena tidak uzur, nah kita wajib mengqadhanya sesudah Idul Fitri. Nah, puasa yang lain daripada itu puasa sunat, kita kadang bisa kerjakan pada waktunya, nah kita sunat mengqadhanya. Jadi setiap hak yang sunat, sunat mengqadhanya bila luput. Adapun hak yang wajib, maka wajib mengqadhanya di waktu yang lain bila mana keluputan. Wa amma hukukul awqat binafsiha, adapun hak waktu. Nah, yang tadi hak pada waktu, yang kedua ini hak waktu. Nah, hak waktu itu contohnya kamuraqabatillah. Nah, seperti muraqabah. Muraqabah. Kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Itu muraqabah. Adapun hak waktu seperti muraqabah, musyahadah, wa ghairihima dan selainnya minal muamalatil batinah, daripada muamalah yang batin. Paman fatahu syai'un minha, siapa yang luput daripadanya sesuatu, la yumkinu qadha'uhu, tidak mungkin bisa membayar, mengqadhanya. Idil waktul akhar, karena waktu yang lain, lahu hakun jadid, baginya hak yang baru, la yasa'u ghairah, yang tidak meluasi akan selainnya. Jadi hak waktu, contohnya itu seperti muraqabah, apalagi contohnya musyahadah, apalagi syukur, itu hak waktu. Nah, apabila kita kada bersyukur dalam satu nikmat, syukur itu kada bisa diqadha. Apa misalnya mengqadha syukur kadanya. Karena syukur itu ibadah batinah, sifatnya hak waktu. Kita ini tiap detik kada lepas daripada nikmat Allah. Tiap detik kada lepas daripada nikmat Allah yang kita syukuri. Nah, bila detik ini kita kada bisa bersyukur, lepas. Detik yang lain memerlukan syukur lagi. Jam berikutnya memerlukan syukur lagi. Nah, syukur yang tertinggal itu sudah hilang. Kada bisa kita membayarnya, kada bisa mengqadhanya. Nah, itu perbedaan antara sembahyang dengan ibadah-ibadah batin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, muraqabah tadi contohnya. Nah, mestinya kita pada saat ini kita merasa bahwa dipandang oleh Allah. Lalu muraqabah itu kadada kita qadha di lain waktu. Nah, lain waktu itu perlu muraqabah juga. Kada cukup untuk muraqabah yang sudah hilang, tertinggal itu. Nah, jadi hak waktu ini bila mana sudah lepas,
hilang, kada akan bisa terbayar lagi. Karena waktu yang kedua menuntut hak yang baru lagi. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu seorang hamba itu ada 4, tidak ada 5-nya. Ni'matun ni'mat, au baliyatun atau bala, ta'atun taat, au maksiyatun atau maksiat. Nah, kita kada lepas dari 4 ini. Kadang-kadang kita berada dalam taat, berada di dalam maksiat, berada dalam nikmat, berada dalam cobaan. Nah, itu waktu kita yang melalui tiap hari. Tiap hari kita melalui datangnya 4 hal itu. Walillahi 'alal 'abdi fi kulli waqtin minha haqqun. Dan bagi Allah atas kita pada tiap-tiap waktu daripada 4 itu ada hak yang mesti kita tunaikan. 4 perkara itu ada hak yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa fin ni'mati asyukur. Bila datang kepada kita nikmat, di situ artinya Allah menuntut kita untuk bersyukur. Bila datang kepada kita nikmat, Allah menuntut kita bersyukur. Maka nikmat ini kada beperayaan. 24 jam kita kada lepas daripada nikmat Allah. Kita gurih, kita bangun, kada lepas daripada nikmat Allah. Nah, setiap nikmat itu Allah menuntut kita untuk mensyukurinya. Bila jam ini kita kada bersyukur, kada kau dibayar ke jam berikutnya. Karena jam berikut itu mesti kita syukuri juga. Nah, jadi syukur itu kada ada qadaannya. Lain hal ibadah zahir tadi. Kita malam ini kada bewirid, nah esok siang ini dibayar di qada, itu bisa. Sembahyang zuhur terlambat dibayar, bisa. Nah, kalau hak waktu ini kita kada bisa membayarnya. Papin ni'mati asyukru, pada nikmat itu Allah menuntut kita bersyukur. Wapil baliyati, pada ujian cobaan itu as-sabru, Allah menuntut kesabaran. Wapit ta'ati, pada taat kepada Allah, Allah menuntut kita syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Wapil maksiati, pada waktu maksiat Allah menuntut kita at-taubatu ilallah, tobat kepada Allah. Nah, tobat kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan hak waktu. Haknya waktu. Jadi sebenarnya kita 24 jam itu kada bisa lupa kepada Allah. Karena keadaan kita berputar antara 4 itu. Di waktu kita taat lawan Tuhan, yang kita pandang itu adalah anugerah Allah kepadaku sehingga aku bisa taat. Bukan memandang kehebatan, kemampuan diri, tapi kita bisa beribadah, kita bisa nuntut ilmu, itu anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Nah, itu syuhudul minnah. Bila kita berbuat maksiat, Allah menuntut kita tobat kepada Allah. Nah, tobat ini kada ada juga qadaannya. Tobat itu kada ada qada, mengqada tobat adalah kada ada. Karena kita memperlambat tobat itu dosa yang lain lagi. Kan tobat itu wajibun 'alal faur, tobat itu wajib segera. Nah, kalau hari ini kita detik ini berbuat maksiat kepada Allah, detik berikutnya mesti tobat. Bila kita kada tobat, nah kita berdosa memperlambat tobat itu. Nah, jadi tobat itu kada ada qadaannya juga. Sabar kada ada qadaannya juga. Syukur kada kawa diqada juga. Bila kita kaluputan, kita kaluputan sampai akhir hidup kita. Nah, wa bihadzal makna, pada ini makna qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man utiya syakara wa betuliya fasabara
wa zulima faghafara wa aznaba fastaghfara thumma sakat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi bersyukur kepada Allah, diuji dia sabar, dizalim orang dia memaafkan, berbuat dosa dia minta ampun. Rasulullah diam sesudah itu. Sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah, dapat apa dia? Kalau orang tuh diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, dizalim orang memaafkan, dapat apa dia? Rasulullah menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa'lam anna al-qiyama bi huquqil awqat 'ala tamam yakadu ay yakuna muta'azziran fi haqqil bashar. Ketahuilah bahwa mendirikan dengan hak-hak waktu secara sempurna itu hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh manusia. Artinya secara sempurna ini kita bisa kawa. Nah itu kada bisa kita lakukan. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, dapat taat menyaksikan pemberian Allah anugerah, dapat maksiat tuban. Setiap saat itu berputar lawan kita, itu hampir-hampir kada bisa dilakukan oleh manusia. Pasti ada lalai, terutama dalam mensyukuri nikmat itu. Nah, terutama dalam hal mensyukuri nikmat itu kita kada bisa, kada mampu mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah kada terputus daripada kita. Walakin yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nah, tetapi Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu orang yang Allah kehendaki. Artinya ada aja manusia yang mampu. Ada manusia yang mampu. Yang mampu hidup 24 jam dalam keadaan ingat kepada Allah. Tetapi itu yahtassu bi rahmatihi. Allah menentukan rahmatnya itu mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-208 ini intinya agar kita ini menjaga, memelihara waktu. Intinya itu, jangan membuang waktu dalam hal yang tidak menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali mengingatkan tentang waktu. Contohnya wal fajri, demi waktu subuh. Apalagi dalam Quran wadduha, demi waktu pagi. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Nah, wal nahari, demi waktu siang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita jangan lupa waktu itu. Jangan lupa waktu. Karena waktu ini bila mana liwat, kada akan terulang lagi kepada kita sampai mati kita. Kada terulang lagi. Nah, para hukama mengatakan tentang waktu. Ujar mereka, al waktu aglama yamlikuhul insan. Waktu itu adalah paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Waktu itu yang paling mahal yang kita miliki. Yang paling larang pemberian Allah kepada kita, nikmat yang zahir ini adalah waktu. Al-waktu idza dhahaba la yumkinu ay yarji'a.
Waktu itu bila sudah pergi, kada mungkin berbulik, kada mungkin kembali. Ini si waktu ini bila sudah bulik, kada mau datang lagi. Sampai hari kiamat kada mau datang lagi. Al-waqtu la syai'a yumkinu amaluhu bidunil waqti. Apapun perkara tidak akan bisa kita lakukan tanpa si waktu itu. Duit ada, awak sihat, tapi kada ada waktu. Bawalah. Kada ada waktu. Habis waktunya. Walaupun kita berduit, walaupun kita sihat, walaupun kita kuat, tapi kalau kada ada waktu, kada kawan apa-apa. Ala waktu la syai'a yumkinu amaluhu bidunil waqti. Tidak ada sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa waktu itu. Ala waktu la yumkinu takhzinuhu. Waktu itu kada mungkin bisa disimpan. Kaulah ditabung waktu disimpan kada kawa. Segan isuk aja kada kawa. Ala waktu kasaib idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu adalah laksana pedang, bila engkau tidak memutuskannya maka engkau akan diputuskan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita ini dituntut supaya ingat kepada Allah dalam segala waktu, sesuai dengan keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah itu berupa syukur. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah berupa sabar. Kadang-kadang ingat kita berupa Allah menyaksikan pemberiannya. Kadang-kadang ingat kita kepada Allah, tobat kembali kepadanya. Nah, bila mampu kita demikian, makin banyak waktu yang kita isi demikian, maka makin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah selanjutnya 209. Hikmah yang ke-209 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Ma fata min umrik la iwadha lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Artinya, sesuatu yang luput, sesuatu yang hilang dari umur engkau, tidak ada lagi gantian baginya. Dan sesuatu yang telah hasil bagi engkau daripada umur itu, maka tiada ternilai baginya. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-209. Ada dua perkara yang dijelaskan dalam hikmah ini, yaitu yang pertama, sesuatu yang hilang dari umur engkau tidak ada bisa diganti. Dan yang kedua, sesuatu yang telah hasil bagi engkau darinya umur itu, maka tiada ternilai baginya. Ma fata min umrik bi ghairi ta'ati rabbik la iwadhalah. Sesuatu yang luput, hilang dari umur engkau pada selain taat kepada Tuhan. Umur yang hilang pada perkara yang tidak ada pahala. Nah, umur yang hilang dalam perkara urusan yang tidak ada pahalanya. La iwadhalahu, itu tidak ada gantian baginya. Kada kawa ditapal, kada kawa ditutupi. Umur itu sudah hilang dalam perbuatan yang sia-sia, apalagi dalam perbuatan yang maksiat kepada Allah.
idz ma zahaba minhu la yarji'u abada, karena sesuatu umur yang telah hilang tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Tidak akan terbulik lagi selama-lamanya. Jadi umur kita ini tiap hari selalu berkurang. Jadi sambatannya berbanyak tapi hakikatnya berkurang. Umur sudah sekian puluh itulah kurangnya sudah umur kita. Nah itu kada bisa lagi kita perdapati yang telah lalu itu. Andai kata itu sia-sia, apalagi itu maksiat kepada Allah, nah itu kada bisa diganti lagi. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah, al-waqtu idza fata la yustadrak wa laysa syai'un a'az minal waqti. Bermula waktu itu apabila sudah hilang tidak bisa diperdapati lagi. Karena dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada waktu. Artinya waktu itu ya umur, ya waktu, ya kesempatan. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis, la ta'ti 'alal 'abdi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah datang atas seorang hamba saat di mana dia tidak berzikir pada saat itu, melainkan adalah atasnya penyesalan pada hari kiamat. Dalam dunia ini umur kita sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat, yang di situ ada kita lupa kepada Allah, di akhirat akan kita sesali. Jadi hisab itu diumpamakan kita diserahkan catatan. Nah di hisab itu diserahkan catatan. Misalnya umur kita 60 tahun umpamanya. Nah di situ ada 60 buku. Setiap satu buku 1 tahun, 360 lembar. Satu buku 360 lembar. Nah itu dibuka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka tanggal pertama tahun ini, alhamdulillah kita bagus untuk ilmu segala macam. Buka halaman 2 tanggal 2 Muharram, kosong, guring seharian, kosong. Nah itu kita menyesal tuh. Menyesal kita, majakannya semalam diisi lawan zikirkah, salawatkah, apakah? Nah menyesal sudah. Balik lagi halaman sebelahnya mirah, nah maksiat, makin menyesal lagi. Nah, jadi selama setahun itu ada 360 lembar misalnya. Dibalik satu persatu Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang umur, waktu yang diberikan kepada kita itu. Jadi ada waktu, ada saat di dunia yang kita tidak berzikir kepada Allah, kita akan menyesal. Akan menyesal. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala anfasihim wa awqatihim ashadda hifza wa ahrasa syafaqatan minkum ala dananirikum wa darahimikum kama la yukhriju ahadukum darahimahu wa la dananirahu illa bi wurudi manfa'atin wa istijlabi fa'idah kadzalika kanu la yudayyi'una nafasan min anfasihim bi ghairi ta'atin abada. Imam Hasanul Basri berkata, aku berjumpa dengan orang-orang yang mana mereka itu sangat menjaga nafas dan waktu mereka, dan sangat sayang mereka itu atas nafas dan waktu itu. Nah, aku disini bertemuan lawan orang-orang yang sangat sayang lawan nafasnya, yang sangat sayang lawan waktunya, lebih sayang dibandingkan kalian dengan harta benda atau duit kalian.
kita ini sayang nih, kita ini bisi duitnya. Kita bisi duit. Nah, ini duit ini kadang akan kita keluarkan kecuali ada manfaat. Kecuali ada manfaat yang kembali kepada kita, baik dunia atau akhirat. Maulah kita membuang duit tengah jalan, hambur duit. Ada mau? Maulah kita menyia-nyiakan duit. Sayang dengan duit itu. Sayang dengan, padahal duit ini kalaunya hilang masih ada harapan datang. Masih ada harapan datang. Nah, mereka itu sayang dengan duit, kada akan mengeluarkan duit itu dari tangan mereka kecuali ada manfaat yang kembali kepada mereka. Nukar kain ada manfaat, nukar makanan kan keluar duit tapi ada manfaat. Bersedekah keluar duit ada manfaatnya. Nah, pasti demikian dengan duit itu. Nah, mereka itu pun tidak akan mengeluarkan napas mereka, tidak akan membuang waktu mereka kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama perbandingannya. Mereka ingin pemalar dengan waktu. Kalau kada berarti, kalau kada ada kembali manfaat, mereka kada akan memberikan waktu. Jadi waktu mereka itu selalu ibadah kepada Allah, waktu mereka selalu taat kepada Allah. Kalau urusan kada taat, mereka kikir dengan waktunya, kikir dengan umurnya. Takut kalau umur itu terbuang-buang sia-sia tanpa ada kembali manfaat kepada dirinya. Nah, itu maksudnya perkataan Imam Hasanul Basri tadi. Nah, jadi Sidin ini kan termasuk tabi'in. Hasan Basri termasuk Sayyidut Tabi'in. Berarti yang berjumpa dengan beliau itu adalah para sahabat-sahabat Nabi. Itu artinya. Jadi sahabat Nabi itu orang yang paling pemalar lawan waktu. Bila anggaran kada jadi pahala, kada mereka berikan waktu mereka. Bila kada anggaran jadi ibadah, kada mereka berikan waktu mereka. Qala Abu Ali Al-Jarjani rahimahullah, ma madabtul khubza mundu 40 sanah wa inna ma asubus sawiq wa a'udu li dzikrillahi ta'ala qala wa kad kuntu adattu ma bainal madghi wal bal'i 60 tasbihah. Ini contoh orang pemalar lawan waktunya daripada terbuang sia-sia. Tidaklah aku mengunyah roti sudah 40 tahun. 40 tahun ini sudah kada makan roti lagi. Karena roti itu perlu dikunyah, hanya bisa ditelan. Perlu dikunyah, hanya bisa ditaguk. Aku hanya menghirup bubur. Bubur. Dan aku kembali setelah itu berzikir kepada Allah. Dan aku sudah menghitung antara mengunyah dengan menelan itu ada kesempatan tasbih 60 kali bertasbih. Kan bubur itu mbak hirup habis. Sama aja kayaknya parut juga. Mau kita mengunyah roti kan makan waktu tuh. Kunyah roti, beberapa kali kunyah hanya taguk. Ambil roti, kunyah hanya taguk. Berapa waktu terbuang? Kalau bubur dihirup sekaligus habis. Jadi ku hitung di sini itu ada keuntungan bisa berzikir 60 zikir. Membedakan antara makan itu. Jadi makan nang bakunyah, kalau makan nang langsung betaguk itu, untung makan nang betaguk waktu banyak. Nah, ini contoh orang ingin dengan waktu yang terbuang sia-sia itu. Karena setiap waktu yang terbuang sia-sia di akhirat akan menyesal. Akan menyesal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu bagian pertama dari hikmah yang ke-209 ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun demikian. Nah, setiap kali Siti Fatimah radhiyallahu anha bermasak,
Di Sayyidina Ali memasak itu jangan karas, lama-lama lambik-lambik, karena aku banyak waktu mau nang karas tuh makan. Kalau lambik tuh aku lakas tuntung. Nah kembali pulang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua dari hikmah ini, wa ma hasala min umrika fi ta'ati rabbik la qimata lahu minad dunya wa ma fiha. Sesuatu yang berhasil dari umur engkau dalam taat kepada Tuhan tidak ternilai baginya daripada dunia dan isinya. Nah kalau kita bisa menggunakan waktu nih untuk taat kepada Allah, kada kawa dinilai dengan dunia dan isinya. Larangnya, mahalnya Allah membeli waktu itu. Allah membeli, Allah menukari waktu kita untuk taat itu kada ternilai kalau dinilai dengan duniawi. Lianna sa'atan minal umur yadhkurullaha fiha yanalu bidzalik mulkan kabira wa na'iman muqima. Karena sesaat berzikir. Nah, sesaat berzikir kepada Allah, itu dia akan dapat kerajaan yang besar, kenikmatan yang kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesaat kita berzikir, itu kadang-kala dinilai dengan dunia dan isinya. Nah, maka itu tadi mereka sangat bakhil dengan waktunya itu. Sayang, terbuang sia-sia. Karena sedikit waktu kita berzikir, Allah mengganti dengan dunia dan isinya lebih daripada itu. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Qad amaddakumullah bi salatin hiya khairun min humrin na'am wa hiya al-witir." Ujar Nabi, Allah memberikan kepada kalian sembahyang, yang mana sembahyang itu dibayar oleh Allah dengan nilai lebih dari dunia dan isinya. Sembahyang itu adalah sembahyang witir. Nah, witir itu sarakaat witir. Sarakaat sudah witir. Waktu sarakaat itu berapa menit? Paling tinggi 3 menit. Kan witir, Fatihah, Qulhu, Falaq, lawan An-Nas. Sarakaat aja. Nah, sarakaat kita berwitir itu Allah akan membayar dengan dunia dan isinya lebih baik daripadanya. Lebih baik dari dunia dan isinya ini. Nah, jadi dalam waktu kita berzikir, beribadah kepada Allah sekian menit, Allah sudah memberikan itu dengan ganjaran yang la qimata lahu, tidak ada nilai, kada ternilai. Jadi waktu kita nangka buang banyak itu, nggak ada artinya. Ya, kalau waktu berbicara tentang ilmu, berbicara tentang hal-hal hadis, Quran, ilmu fikih, walaupun sama laman ya kan, bagus. Kalau ilmu-ilmu, kalau kita waktu terbuang untuk hal-hal yang kada karuban itu sayang. Karena tadi sarakaat kita sembahyang witir, nah sudah demikian Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda lagi, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh. Nah, 2 rakaat sunat subuh itu diberi Allah bayarannya lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat subuh itu paling 3 menit tentu. 3 menit kita sembahyang sunat subuh, Allah akan membayar dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis Rasulullah SAW lagi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ah aw yaumil jumu'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan malam Jumat atau siangnya, Allah akan membangunkan dia, membikinkan dia rumah di dalam surga. Nah, surat dukhan itu menyelancar 5 menit tentu. Dapat sebuah rumah kita di surga lagi andaknya, di surga lagi.
Jadi kalau setahun ini 50 malam Jumat kita bertemuan, 50 buah dapat rumah di surga. 50 buah. Kalau kita berumur misalnya 40 tahun, 50 kali 40, 2000 buah. Dapat rumah di surga. Banyaknya 2000 buah, kada banyak. Sebab kita selama-lamanya di situ kada akan pindah lagi, kada akan mati lagi. Ya kayaknya bakal mati mau kebanyakan itu rumah. Jadi kita bakal kada bermatian lagi. Jadi hari ini rumah sini, esoknya rumah sana, esok rumah sana. 2000 buah, 2000 hari paling-paling. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi surga itu diberikan Allah kepada orang yang terakhir masuk surga. Yang pandudian dah, orang habisan dah. Saya kong datang terakhir masuk surga. Surga yang paling rendah, surga yang paling rendah. Diberikan Allah surga ini 10 kali lipat dunia ini ganalnya. 10 kali lipat. Kaplingannya tuh luasnya berapa dunia ini ganalnya. Nah di surga itu diberi Allah 10 kali dunia ini. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Alam tarda an u'tiyaka mislad dunya mundu khalaqtuha ila yaumin afnaituha wa asyrata adha'afi." Nah, Tuhan memberikan surga kepada orang yang paling terakhir. Itu 10 kali lipat dunia ini. Kalau orang yang terdahulu makinnya banyak, makin luas lagi. Ini sudah orang pendudian yang beberapa tahun dalam neraka. Karenanya ada iman, diangkat masuk surga. Nang beriman lain sudah habisan orang ke surga. Ini saya kong menjadi tinggal lagi. Pahirangnya dimandi di sungai di muka surga itu. Hanyar berubah. Masuk ke surga. Ini mengira surga sudah habis dibagi-bagi orang. Ya Tuhan kada habis lagi segan hitam masih ada 10 kali lipat dunia. Nah apalagi orang yang dahulu-dahulu masuk surga itu. Nah, jadi setiap malam Jumat baca surat Duhan sebuah rumah situ. Malam Jumat baca surat Duhan 5 menit tuntung sebuah dapat rumah. Nah jadi waktu kita dalam dunia ini bila kita pakai untuk taat kepada Allah itu laki matalahu, tidak ada ternilai dengan dunia ini. Nah, apalagi yang kita sampai sejam duduk berzikir, makinnya lagi. Nah para muhibbin rahimakumullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya memberikan waktu ibadah itu bukan hanya waktu beribadah, tapi sudah dihitung oleh Allah. Kita mulai rumah menuju tempat ibadah sudah dihitung itu waktu ibadah. Nah ini termasuk anugerah Allah, min karamihi wa judi. Nah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di sini 2 jam. Allah kadang menghitung itu waktu kita 2 jam beribadah. Bukan 2 jam itu dihitung, tapi Allah menghitung mulai kita turun dari rumah. Nah, kita turun dari rumah jam berapa tadi? Itu sudah dihitung waktu ibadah. Sampai kita sini. Di sini 2 jam pulang. Sampai balik ke rumah hanya habis hitungan waktu ibadah. Nah, jadi itu adalah kemurahan Allah. Jadi kalau kita bisa menuju pengajian makan waktu 4 jam pulang pergi. Nah 4 jam itulah yang dihitung ibadah. Ditambah waktu kita berzikir. Jadi jangan menghitung mendapat pahala tuh di sini aja ada. Waktu turun mulai rumah, asalkan niatnya bagus, tujuannya bagus, semata-mata karena Allah, nah dihitung mulai turun rumah.
Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja." Siapa yang keluar rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali, ujar ahli syarah hadis, ila baitih, sampai ke rumahnya. Misalnya kita mulai rumah sampai ke sini misalnya 10 jam, nah 10 jam itu ibadah. Walaupun kita guring di motor kada tahu kisahnya, tetap ditulis sebagai ibadah. Kenapa? Karena niat mulai rumah sudah untuk ibadah. Nah, jadi ini waktu akan kita banggakan di akhirat. Insya Allah itu waktu akan kita banggakan di akhirat. Nah, pada hari anu kita pol kebaikan. Kalau ada kusung, nah kita menyesal. Jakanya dulu berzikir, jakanya dulu bersalawat, banyak kusung. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebabnya para aulia Allah, para sahabat Nabi, para ulama-ulama itu mereka sayang dengan waktunya. Mereka sayang dengan waktunya, terbuang sia-sia, terbuang tanpa menghasilkan pahala, tanpa menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-210. Hikmah yang ke-210 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, "Ma ahbabta syai'a illa kunta lahu 'abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda." Yang artinya, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu, dan dia Allah tidak suka bahwa engkau itu menjadi hamba bagi selainnya. Dalam hikmah ini ada dua masalah yang dibahas oleh beliau. Yang pertama, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abda. Tidaklah engkau mencintai sesuatu atau seseorang melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu idza ahabba syai'a aqbala ilaihi wa khada'alah wa ata'ahu bi kulli ma ya'muru. Bermula hati apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu, dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu, dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Itulah sudah tabiat hati ini. Hati punya tabiat diciptakan demikian. Apabila dia sudah cinta dengan sesuatu, maka dia berhadap ke sana. Dia akan tunduk patuh dengannya, dan dia akan selalu ingat dengannya, dan selalu memperhatikan dengannya. Nah, itulah tabiatnya hati ini. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah, dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Hati hanya punya satu jihad, punya satu arah. Bila sudah ingin mencintai sesuatu, berarti arahnya ke sana. Nah, hati kadang akan punya banyak arah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Nah,
Hati kada demikian. Bila sudah dia cinta sesuatu, maka arahnya hati itu ke situ. Tujuannya ke situ. Yang disebutnya itu, yang diingatnya itu, yang dikejarnya itu, yang dicarinya itu. Itulah hati. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu tujuan, satu dia. Walaysa lil insan illa qalbun wahid, dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya satu hati. Nah, tidak ada manusia melainkan hanya punya satu hati. Jadi artinya bila manusia ini punya satu hati, hatinya sudah menghadap ke sana, maka kesanalah manusia. Kada akan ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau sudah menghadap ke sana. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Famahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah, dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah. Karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya. Dan dia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa a'rada 'anillah wa kana 'abdan li hawa. Bila mana hati seseorang itu berhadap kepada hawanya, keinginan-keinginannya, maka berarti dia berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita, baik itu benda, baik itu manusia, bila hati kita ke sana, berarti kita berpaling daripada Allah. Wa kana 'abdan li hawa, dan berarti dia itu menjadi hamba bagi keinginannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hawa itu banyak. Orang yang jadi hamba hawanya. Hawa itu bisa berupa duit, bisa berupa kedudukan, bisa berupa lawan jenis. Nah, itu hawa. Bila orang sudah menghadap kepada hawanya, maka dia akan membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan Allah, dan dia menjadi hawa, menjadi hambanya si hawa tadi. Qala Allah Ta'ala fi dhammi man kana 'abdan li hawa. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya, dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya. Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutupan. Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ayat mencela kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, kadada. Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami, kadada. Tetapi pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah. Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi itu hanya pengakuan. Nah, praktik yang kita rasa, kita lihat, sebenarnya kita bertuhan harta. Buktinya kita selalu mengejar-ngejar harta, walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah, walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita demi mendapatkan harta. Ini pada hakikatnya adalah abdul mal, hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula istri, suami mengaku bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, Allahu Rabbi. Tapi pada praktiknya, pada kenyataannya, banyak orang yang bertuhan suami, bertuhan istri. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ucapan belaka. Allah kadang menilai Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi yang Allah pandang adalah praktik sehari-hari kehidupan kita ini. Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Nah, Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah waz zaujah ta'isa wan takas," ila akhir hadis. Rasulullah bersabda, binasa hambanya emas, binasa hambanya perak dirham, binasa hambanya pakaian, binasa hambanya istri, binasa dan terbaliknya. Nah, ini Rasulullah sudah menyatakan bahwa binasa orang yang bertuhankan harta, bertuhankan dinar, dirham, emas, perak, pakaian dan lain-lain tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi hamba Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, berarti kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbatu laha awwalun wa wasatun wa nihayah. Cinta itu ada permulaan, ada pertengahan, ada ujungnya. Awaluha, awalnya mahabbah itu mulazamatum tithalil amri wajtinabin nahyi. Awal-awal cinta kepada Allah itu ditandai dengan selalu menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, ini tingkatan pertama orang yang cinta kepada Allah. Ia cinta kepada Allah sehingga apa yang disuruh Allah dilakukannya, dilarang Allah dijauhinya. Ini berarti orang ini sudah ada punya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuha, yang tengahnya, lahjul lisan bidzikir wa ta'alluqul qalbi bi syuhudil mahbub. Nah, pertengahannya artinya sudah naik cintanya itu kepada Allah, lahjul lisan bidzikir, seringnya lisan dengan berzikir kepada Allah, bergantungnya hati dengan menyaksikan yang dicintainya,
Melihat apa? Keingatan Allah. Mengingat apa? Keingatan Allah. Mengingat apa? Keingatan Allah. Ini sudah dalam keadaan pertengahan cinta kepada Allah. Nanti kalau orang mencintai seseorang misalnya, orang mencintai manusia lain. Ada orang asa inya itu. Ada orang dikira inya. Ada orang lagi dikira inya, padahal lain. Nah, cuma karena hatinya sudah bergantung dengan yang dicintainya itu, apapun yang dilihatnya dikira inya. Nah, demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Allah pada pertengahannya itu selalu ingat Allah bila melihat apapun yang diciptakannya. Oh, itu olahan Allah. Oh, itu bikinan Allah. Oh, itu kehendaknya Allah. Oh, itu dihidupkan oleh Allah. Oh, itu dimatikan oleh Allah. Oh, itu dikayakan oleh Allah. Nah, ini sudah masuk dalam pertengahan cinta kepada Allah. Wa nihayatuha la tudrak. Adapun kesudahannya cinta kepada Allah itu kada bisa diperdapati, kada bisa digambarkan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sekurang-kurang mahabbah yang kita miliki kepada Allah itu adalah yang pertama itu minimal. Kalau kita punya cinta kepada Allah, kita pasti menjunjung perintah, menjauhi larangan. Bila kada demikian, kada cinta lawan Allah. Kada cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ma amara Allah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah kita mencintainya, itu berarti kita cinta kepada Allah. Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Rasulullah, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai keluarga Nabi, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kita kepada para sahabat Nabi, kita cintai sahabat Nabi, cinta kepada Allah namanya. Nah, jadi cinta kepada Allah itu termasuk adalah mencintai sesuatu atau orang yang disuruh Allah mencintainya. Hukumnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya cinta lawan Allah, karena Allah nyuruh cinta. Cinta kepada para aulia Allah, cinta dengan Allah, karena Allah nyuruh kita mencintai mereka. Wa mahabbatu ma amara Allah bihubbih mahabbatullah hakikatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi ij'al li hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salam berdoa. Nabi mengisahkan doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintai Engkau. Mencinta kepada Allah. Wa hubba may yuhibbu, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau. Karena hukumnya sama aja. Kita mencintai orang yang mencintai Allah, berarti cinta kepada Allah. Nabi Daud minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak, dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku kepada cinta Engkau. Jadi ini supaya kita jelas, supaya nyaman apa maksudnya cinta kepada Allah itu. Kita bisa mencintai benda,
Kenapa kita cinta benda ini? Karena benda inilah yang menyampaikan aku kepada cinta Allah. Cinta dengan kendaraan ini, karena kendaraan ini selalu bikin aku ingat kepada Allah, selalu membawa aku kepada tempat-tempat yang dicintai Allah. Nah, mencintai kendaraan seperti itu berarti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta lawan istri kita, kenapa sebabnya? Cinta dengan istri karena mencintai istri ini menyelamatkan aku dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, dengan sebab adanya bini ini aku bisa mendidiknya, memberi pelajaran kepadanya, memberi ilmu pengetahuan kepadanya untuk dicintai Allah. Nah, mencintai bini sebenarnya mencintai Allah. Seorang perempuan mencintai lakinya, berbakti kepada suaminya karena disuruh Allah. Nah, berbakti kepada suaminya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya umum. Kita mencintai anak. Kenapa mencintai anak? Karena anak ini jalan aku untuk dapat cinta Allah. Anak dididik dapat pahala. Anak disekolahkan dapat pahala. Anak diungkusi dapat pahala. Nah, berarti anak ini ladang amal. Sehingga aku sayang lawan anak. Nah, sayang lawan Allah artinya. Wa hubbal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Rabbi ja'al li hubbaka ahabba ilayya minal mal wa min ahli. Rabbi ja'al li hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Hai Tuhanku, jadikanlah bagiku mencintai Engkau itu lebih cinta kepadaku daripada keluargaku dan daripada air yang sangat dingin. Artinya apa? Walaupun kita cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah, walaupun kita cinta kepada sesuatu, tetapi cinta kepada Allah tetap yang paling cinta. Ayo, cinta lawan apa tadi? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada harta, tetapi Allah tetap yang paling dicintai. Rabbi ja'al li hubbaka, ya Allah, jadikanlah bagiku cinta Engkau itu ahabba ilayya. Jadi artinya cintailah sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, tetapi tetap cinta Allah itu nomor satu. Silahkan cintai laki secinta-cintanya, tapi jangan sampai mencintai laki itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi laki, tapi jangan sampai menyayangi laki itu membelakangi daripada Allah, lebih cinta daripada Allah. Nah, sayangi bini, sayangi anak, silahkan, tapi jangan sampai menyayangi, mencintai mereka lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bukan kada boleh mencintai bini, bukan kada boleh mencintai anak, bukan kada boleh mencintai harta, boleh aja, tapi Allah yang paling dicintai. Nah, sehingga apabila bertentangan dalam beberapa keadaan, pasti kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mengutamakan Allah karena Allah yang paling dicintai. Nah, itu maksudnya doa dari Nabi Daud alaihi salam ini. Cintai orang-orang salih, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian pertama daripada hikmah yang ke-210 ini. Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abda, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah. Allah kada suka kalau kita ini jadi hamba harta. Allah kada suka kalau kita menjadi hamba dunia. Allah kada suka. Kenapa sebabnya Allah kada suka? Nah, li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah at'abak wa ahanak wa ahlaka. Karena bila mana engkau itu menjadi hamba selain Allah, maka si selain Allah itu menyusahkan engkau.
menghinakan engkau, bahkan mencelakakan engkau. Itu Allah kada katuju kita ini hina. Allah kada katuju kita ini binasa. Allah kada katuju kita ini susah. Kalau kita jadi hamba selain Allah, kita susah, kita hina, bahkan bisa binasa. Contohnya orang hamba duit. Hamba duit, dicari duit itu, nah mencari duit kasana kamari. Keluarga terpisah, kadang-kadang terpisah, anak, bini, kuitan terpisah. Kenapa? Mencari harta, mencari duit. Nah ini orang hamba duit. Nah si duit ini dicari, kadang-kadang bersembunyi, ngalih dicari duit ini. Tapi dengaran kita sudah mencintai duit, kemana-mana dicari. Dapat duit dengan susah payah. Abak menyusahkan engkau. Nah, duit dapat ini dijaga maka pulang. Nah, bila kada dijaga hilang. Anak jadi duit di pelatar hilang. Imbah lapah sudah mencari dijagai pulang. Maka Tuhan nih, maulah Tuhan dijagai. Orang yang jadi hamba duit nih dijagai pulang duit tadi. Salah hitung bisa rugi, bisa habis duitnya. Nah bahkan bisa mencelakakan engkau. Gara-gara duit bisa dibunuh orang, dirampok orang. Nah itu Tuhan kada katuju kalau kita menjadi hina karena itu. Wa idza kunta 'abdan lillah. Nah bila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'a umurik, Allah mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka, Allah muliakan engkau. Wa akramaka bi anwa'il karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita ini jadi hamba Allah, mudah semuaan urusan, dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Keluarga kada tercerai berai kalau kita jadi hambanya Allah itu. Allah begitu menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Ujar Tuhan, wahai dunia, engkau hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya apa? Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi orang yang menghamba kepadamu. Artinya kalau kita jadi hamba Allah, dunia ini disuruh Tuhan untuk datang mengabdi kepada kita. Tetapi Allah berpesan lagi sebaliknya, wahai dunia, janganlah engkau berbakti, janganlah engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Jadi orang yang berkhadam kepada dunia, dunia kada mau berkhadam, bertingkahnya. Bertingkah dicari hilang, salah-salah hilang. Nah, memang Tuhan sudah berpesan, wahai dunia, bila orang berkhadam kepadamu, janganlah kau berkhadam kepadanya. Bila orang berkhadam kepadaku, ya Tuhan, berkhadamlah kamu kepadanya. Nah itu sebabnya Allah kada katuju kalau kita ini jadi hamba dunia, menyusahkan kita. Kalau kita jadi hamba Allah, nah Allah mudahkan segala macam urusan, bahkan Allah muliakan kita dengan anwa'il karamat, dengan bermacam-macam karamat. Nah itu maksudnya, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka bahwa engkau menjadi hamba selainnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-211 insyaallah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya yarju minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim